Ini Bapak nggak urut di LKS ya, cuma geser sedikit aja. Tapi intinya dalam gelombang bunyi nanti belajar tentang efek Doppler, tentang apa namanya pipa organa terbuka, tertutup dan sebagainya. Efek Doppler yang pertama dulu terjadi ketika pendengar atau sumber bunyi atau keduanya bergerak sehingga pendengar mengalami selisih frekuensi antara frekuensi sumber dengan frekuensi yang diterima. Gejala efek Doppler meliputi frekuensi yang diterima pengamat lebih besar atau lebih kecil. Frekuensi relatif yang diterima pendengar mengikuti persamaan berikut. Jadi gini, kalau kita ya misalnya kamu berdiri di tepi jalan, ketika ada ambulan mendekat, nanti suaranya terdengar lebih kencang, ya, lebih tinggi, suaranya terdengar lebih tinggi. Ketika ambulan itu menjauh, lama kelamaan suaranya menghilang, berkurang. Nah, ini efek Doppler seperti itu. Jadi nanti pendengar itu bisa mendengar frekuensinya jadi lebih besar ketika sumbernya mendekat, sumber bunyi mendekat. Bisa juga kita pendengar ini bisa mendengarkan bunyi yang makin melirih, makin kecil karena menjauh. Nah, rumusnya ini V pendengar sama dengan ya V pendengar sama V ditambah VP plus minus ya, plus minus per V plus minus Vs kali Fs. Nah, ini maksudnya V itu kecepatan udara. Biasanya Bapak menggunakan VU. Rumusnya ini saya perbarui ya. Fp sama dengan VU plus minus Vp per VU plus minus Vs kali Fs. Nah, rumusnya saya buat ini aja, saya biasa gunakan pakai VU. VU itu kecepatan bunyi di udara. Ya. Ya. Bentar. Kok hilang? Bentar ya. Ya. VP frekuensi pendengar. Vs frekuensi sumber. V atau VU kelajuan bunyi di udara. VP kelajuan pendengar, Vs kelajuan sumber, ya. Terus keterangannya ini yang penting ya, keterangannya yang penting. Aturannya, jika VP bernilai positif, ya, saat pendengar mendekati sumber, ya. Kalau VP positif itu jika pendengar mendekati sumber. VP bernilai negatif saat pendengar menjauhi sumber. VP-nya 0 saat pendengar diam. Ya. Vs bernilai positif saat sumber menjauhi pendengar. Vs bernilai negatif saat sumber mendekati pendengar. Vs bernilai 0 saat sumber bunyi diam. Nah, ini aturannya. Nah, makanya ini plus minus. Ya, plus minus. Plusnya gimana, minusnya gimana, aturan ini penting. Lebih jelasnya kita langsung ke soal saja ya. Nah, Dini berada di dalam kereta A yang berhenti. Jadi intinya Dini diam, ya. Jadi Dini diam. Ada di kereta A. Jadi diam, ya. Diam. Kan berhenti, ya. Sebuah kereta api lain B bergerak mendekati kereta api nih, mendekati kereta api A. Nah, berarti ini mendekat. Dengan kecepatan 2 meter per second, kecepatannya 2 meter per second, sambil bunyikan fluid. Berarti kalau bunyikan fluid itu sebagai sumbernya. Ya, ini berarti sebagai sumber bunyi. Berarti ini V sumber, karena kereta B itu mendekat sebagai sumber, V sumber.
dengan frekuensi sumber 676 Hz. Jadi frekuensi sumbernya adalah 676 Hz. Dah, bila cepat rambat bunyi di udara, V di udara adalah 340, maka frekuensi peluit kereta B yang didengar oleh Dini di kereta A tadi kondisi diam, berarti ini sebagai pendengar. Ya, ini sebagai pendengar. Berarti Dini ini sebagai pendengar. Jadi karena posisi diam berarti V pendengarnya 0. Ya, V pendengarnya 0. Terus kita gunakan rumus ini tadi. Ya, coba di sini ditanyakan VP-nya, frekuensi pendengarnya berapa? VP sama dengan VU, kecepatan bunyi di udara 340. Nah, pendengarnya ini posisi diam, di plus minus VP. Ya, VP-nya 0. Ya, tulis saja plus minus 0. Boleh plus 0 dan kurangi 0. Karena 0 kan bisa plus, bisa minus. Terus VU 340 di sini sumbernya mendekat. Sumbernya mendekat. Fs bernilai negatif saat sumber mendekat. Nah, ini. Sumber bunyi mendekat bernilai negatif. Berarti ini negatif. Ya, negatif berapa? Negatif 2. Kecepatannya 2 meter per second. Ya. Kali Fs-nya adalah 676. Jadi frekuensi pendengar sama dengan 340 per 338 kali 676. Nah, ini kan kita coret dapatnya 2. Jadi frekuensi pendengar adalah 680 Hz. Jadi plus minus itu tolong diperhatikan sesuai aturan. Jawabannya A. Silahkan screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Udah screenshot ya, lanjut ya. Ini Bapak rekam karena ada yang request. Sebuah ambulan bergerak dengan kecepatan 10 meter per second sambil menunjukkan sirine. Berarti ini ambulannya ini sebagai sumber. Jadi ada sebuah ambulan ya dengan kecepatan sumbernya 10 meter per second. Dengan menunjukkan sirine dengan frekuensi ya, frekuensi sumbernya adalah 420 Hz. Seorang pengendara motor menyusul. Berarti kalau menyusul itu dari mana? Dari belakang ya. Berarti dari belakang. Berarti saya geser nih posisi di depan. Jadi ambulannya di depan. Terus dari belakang ini menyusul. Kalau menyusul kan dari belakang. Berarti ini menyusul dari belakang ya. Seorang pengendara motor ya dengan kecepatan 5 meter per second. Jadi ini sebagai pemotornya ini sebagai pendengar ya. V pendengar sama dengan 5 meter per second. Jika cepat rambat bunyi di udara, ini VU-nya, nilainya sekian, maka frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara motor, berarti frekuensi pendengarnya berapa? Nah, kita gunakan rumus ini tadi sama, ya. Terus kita masukkan frekuensi pendengar dicari, kecepatan bunyi di udara 340, hati-hati, di sini plus minus. Pendengarnya ini artinya apa? Geraknya ke sana. Geraknya ke sana itu berarti mendekati sumber, mendekati ambulan. Berarti ini mendekat. Jadi pendengarnya ini mendekati sumber. Jadi kita cari VP-nya ya. Pendengar mendekati sumber itu bernilai positif. Berarti ini positif ya 5. Terus di bawahnya 340. Di sini gambarnya sumbernya ini, sumbernya kan geraknya ke kanan nih. Menjauhi pendengar, berarti ini menjauhi pendengar. Ya. Pendengarnya mendekati sumber, sumbernya menjauhi karena posisi di depan, jadi menjauhi pendengar. Jadi bernilai apa? Sumber bunyi menjauhi pendengar, nilainya positif. Berarti ini positif. Positif berapa? 10 kali frekuensi pendengar adalah
frekuensi sumber adalah 420. Jadi FP sama dengan 345 per 350. Ini 10 ya. 10 kali 420. Ya. Nolnya ini coret. Ya, kita hitung. 345 kali 42 dibagi 35. Dapatnya 414 Hz. Jawabannya ini. Jawabannya C. Screenshot dulu. Gampang ya. Ini sebenarnya gampang. Tinggal positif negatifnya hati-hati. Dah screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, saya geser dulu. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh. Ya, mobil A dan mobil B saling menjauh. Jadi ini ke sana, ini ke sini. Ya, misalnya ini A, ini B. Mobil A bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ya. Sambil membunyikan klakson. Berarti A ini sebagai sumber. Berarti V sumber 36 km per jam. Nah, nanti diubah ke meter per second. Kilometer per jam diubah ke meter per second itu 10 meter per second. Ya, 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per second. Ngubahnya bisa ya, 36 kali 1000. Ini ya, ini dapatnya dari mana? 36. Ini 36 kali 1000 dibagi 3600 detik. Ini meter. Nah, ini dapatnya 110. Terus kecepatan bunyi di udara 340 V udara. Bila frekuensi klakson yang didengar B, jadi frekuensi pendengar, berarti ini B itu pendengar. Frekuensi pendengarnya dapatnya 600 Hz. Ya, frekuensi klakson yang didengar pengemudi B itu 600 Hz. Maka kecepatan mobil B adalah berarti VB-nya pendengarnya ini berapa. Di sini kecepatan frekuensi sumbernya adalah 700 Hz. Nah, kita ini saling menjauh ya, saling menjauh. Kita gunakan rumus ini. Masukkan VP-nya 600. VU-nya 340. Nah, ini pendengarnya menjauh karena dua-duanya menjauh, berarti VP-nya pendengar menjauhi sumber. Berarti negatif. Ini negatif. Negatif VP tidak tahu. Ini 340. Nah, sumbernya ini juga menjauh. Sumber saling menjauh ya, saling menjauhnya. Sumber bunyi menjauh. Berarti bernilai positif. Positif berapa? 10 kali Fs-nya 700. Nah, ini saya coret nolnya 2 ini, dia ini boleh. Jadi 6 sama dengan 340 min Vp per 350 kali 7. Ya, ini boleh saya coret. Ya, 35 dibagi 7, 50. 50 pindah ke sini, jadi 6 kali 50 sama dengan 340 min Vp. Jadi ini 300 sama dengan 340 min Vp. Vp-nya pindah ruas kiri, 300-nya ruas kanan. Jadi Vp sama dengan ya 340 dikurangi 300.
Jadi VP-nya adalah 40 meter per second. Dah, silakan di screenshot dulu. Saling menjauh ya ini, karena saling menjauh. Saling menjauhi. Dah, screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dawai. Kalau di LKS, gelombang bunyi yang pertama itu dawai. Dawai terus pipa organa tertutup, pipa organa terbuka, baru masuk efek Doppler. Bapak efek Doppler dulu, nggak apa-apa. Ya, dawai ya senar, ya paham ya senar ya. Dawai senar itu sama. Kamu main gitar ya, gitar yang pakainya alat musik yang pakai senar itu disebut dawai. Biola dan sebagainya, pokoknya pakai senar ya, intinya itu. Nah, untuk mencari frekuensi pada dawai atau senar, Fn sama dengan V per lambda N, nilainya N plus 1 kali V per 2L. Ya, N itu N-nya 0 nada dasar. Saya kasih keterangan, N-nya 0 itu nada dasar. Nada dasar. N-nya 1 itu nada atas pertama atau harmonik kedua. Nah, nada dasar itu sebagai harmonik pertama. N-nya 2 itu nada atas kedua atau harmonik ketiga. Nah, kalau kalimat harmonik ya seperti ini. Tapi yang sering keluar itu yang ini, nada dasar, nada atas kedua, dan seterusnya. Ya. Untuk mencari V, kecepatan dawai itu sama dengan akar F per mu atau akar F per L, F kali L per M atau akar F per rho kali A, tergantung soalnya nanti pakai yang mana. L panjang dawai, panjang senar, L panjang gelombang, F0 frekuensi nada dasar, V kecepatan ya, kecepatannya senar tadi, F tegangan dawai, mu massa persatuan panjang dawai, M massa dawai. Rho itu massa jenis ya. Rho itu massa jenis. Ya, massa jenis. Perbandingan antara frekuensi nada dasar, nada atas 1, nada atas 2 itu perbandingannya 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Ini perbandingannya ya. Nanti rumus yang dipakai itu nanti yang ini, biasanya yang ini ya, yang ini. Sama ini. Ya, boleh di screenshot dulu ini teorinya dulu untuk dawai atau senar. Ya, kita langsung ke soal aja ya. Saya geser ke sini aja. Senar gitar panjangnya 60 cm. Berarti L-nya 60 cm atau 0,6 meter. Memiliki diameternya adalah 0,7 mm. Kita hitung jari-jarinya. Ya, jari-jarinya adalah 0,35 mm. Kita ubah ke meter jadi 0,35 kali 10 pangkat min 3 meter atau ya 3,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya. Terus diberi tegangan itu F sama dengan 34496 Newton.
Senar tersebut dari nilon memiliki massa jenis Rho 1,12 gram per centimeter kubik. Gram per centimeter kubik itu 1000 kg per meter kubik. Jadi kita ubah kesatuan SI jadi 1,12 kali 1000 kilogram per meter kubik. Jadi Rho-nya adalah 1120 kilogram per meter kubik. Frekuensi nada atas kedua. Frekuensi nada atas kedua. Berarti pakai rumus ini ya. Frekuensi nada atas kedua. Pakai rumus ini. Fn N plus 1 per 2L kali V. Nah, ini nada atas kedua. Ya, berarti nada atas kedua itu berarti N-nya 2. Kalau nada dasar itu N-nya 0, nada atas pertama itu adalah N-nya 1, nada atas kedua itu N-nya 2. Nah, di sini ada massa jenis, ya. Nilainya V itu akar F per Rho kali A. Pakai rumus ini. Karena ada Rho-nya. Nah, luasnya senar itu A sama dengan pi R kuadrat. Ya. A sama dengan pi 22/7 karena ini kelipatan 3,5. R-nya adalah 3,5 kali 10 Pak-4 kali 3,5 kali 10 Pak-4. 7 coret dengan ini 0,5. Nah, kita hitung dulu. 22 kali 0,5 kali 3,5 dapatnya adalah A-nya adalah 38,5 kali 10 Pak-8. Nah, kita hitung ini dulu. V-nya dulu. V sama dengan akar F. F-nya berapa? F-nya 34496 dibagi Rho 1120 kali 38,5 kali 10 pangkat min 8. Ya. Kita hitung 10 pangkat min 8 nanti naik ke atas 10 pangkat 8 ya. 34,496 dibagi 1120 ya. Dibagi 38,5. Ini 0,0008 kali 10 pangkat 8. Jadi V-nya ini akar 8 kali 10 pangkat min 4, 10 pangkat 8. Jadi V-nya ini akar 8 kali 10 pangkat 4. Akar 8 itu 2 akar 2. 10 pangkat 4 itu diakarnya 10 pangkat 2. Nah, ini baru masuk sini. F nada atas kedua N-nya 2. F2. 2 plus 1 per L. L-nya adalah 0,6 kali V-nya 2 akar 2 kali 10 pangkat 2. Berarti F2 sama dengan 3 dibagi 0,6 kali 2 akar 2 10 pangkat 2. Nah, 3 dibagi 0,5 ini dapatnya adalah 50. Ya, berapa? Salah, 5 ya. 5, bukan 50. 5 kali 2 akar 2 kali 10 pangkat 2. Jadi ini 10 akar 2 kali 10 pangkat 2. Jadi F2-nya adalah 1000 akar 2. Jawabannya memang ini nggak ada jawabannya, berarti Bapak cek. Ini nggak ada jawabannya ya. Jadi jawabannya ini. Dah, silahkan screenshot dulu.
Memang tidak ada jawabannya, tadi udah Bapak cek. Udah di screenshot ya? Udah ya? Kita lanjutkan lagi. Dawai piano sepanjang 0,5 meter. Jadi L-nya adalah 0,5 meter dan masanya itu 10 gram. 10 gram itu berarti 0,001 kilogram. 0,01 ya kilogram atau 10 pangkat min 2 kilogram. Ditegangkan dengan F 200 Newton. Pada saat dipetik akan menghasilkan nada-nada. Maka frekuensi nada atas ketiga. Nada atas ketiga itu berarti N-nya 3. Nada dasar itu N-nya 0. Nada atas 1 N-nya 1. Nada atas kedua N-nya 2. Nada atas ketiga N-nya 3. Maka frekuensi nada atas berarti tanya F3. Ya, ikuti rumus itu. Fn sama dengan N plus 1 per 2L kali V. Berarti F3 sama dengan 3 plus 1 per L kali V. Nah, V-nya ini ada L, ada M, ada F. Mengikuti. V-nya kan ada 3. 1, 2, 3. Mengikuti yang mana? Ya, ini saya ganti aja. Jadi V-nya ini mengikuti yang diketahui yaitu akar F kali L per M. Mengikuti. Kalau tadi kan yang pertama F per rho kali A. Nah, ini mengikuti. Jadi F3 sama dengan 4 per L. 0,5. Akar F. F-nya 200. L-nya 0,5. M-nya adalah 10 pangkat min 2. Jadi F3 ini 8. Akar. Ini 100 ya. Per 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 naik ke atas 10 pangkat 2. Berarti F3 sama 8 akar 10.000. Karena 10 pangkat min 2 kan naik ke atasnya 100. 100 kali 100 10.000. Jadi F3 sama 8 kali 100. Jadi 800 Hz. Bapak salah hitung enggak? Enggak ada jawabannya. Coba cek. 4 dibagi 0,5. 8 betul. Nada atas ketiga. Berarti N-nya 3. Jadi 3 plus 1 per, oh ini 2L Bapak, kurang nih. Ini kan 2L, ini 2L. Ya kan? Berarti ini, ya, saya tulis 4 per 2 kali 0,5. Ya, 4-nya saya coret dengan ini dapat 2. Berarti 2 ya 2 dibagi 0,5 jadi 4. Jadi ini 400. Jawabannya D. Screenshot dulu. Silakan di screenshot dulu, ini 400 ya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Sekarang pipa organa terbuka. Ntar ini saya geser dulu.
Keterangannya nggak kebaca. Nah, ini pipa organa terbuka. Itu contohnya seruling ya. Seruling itu pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka kayak gambarnya seperti ini. Ya, ini, 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 ya. Pipa organa terbuka. L panjangnya N plus 1 per 2 kali lambda N. Jadi lambda N-nya sama dengan 2L per N plus 1. Ini rumusnya saya samakan di LKS ya. Di LKS. L panjang pipa organa terbuka, lambda N panjang gelombang ke N, N-nya 0, 1, 2, 3. Sama kayak tadi. N-nya 0 nada dasar, N-nya 1 nada atas pertama, N-nya 2 nada atas kedua, dan N-nya 3 nada atas ketiga. Frekuensi nada atas ke N sama dengan N plus 1 per 2L kali V. Berarti sama kayak dawai tadi. Rumusnya ini. Ya. Nah, terus perbandingan antara frekuensi nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua adalah 1:2:3. Ini pipa organa terbuka. Ini nada dasar. Ini nada atas pertama. Ini nada atas kedua. Ini bentar lagi mati, nanti sambung kembali ya, karena kurang dari 1 menit. Silakan screenshot dulu. Ya, kita lanjut pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup. Ini keterangannya saya naikkan aja. Bentar lagi mati, sambung kembali ya.